Alvin melamunkan istrinya yang baru saja ditelepon. Alvin tersenyum-senyum sendiri. Istrinya terlihat lebih cantik. Rasanya sudah tidak sabar segera pulang. Sementara itu sampai di rumah, Minah menggoda Audia yang juga lagi senyum-senyum sendiri. "Udah terobati belum, Non? Kangen berat ya?" ucap Minah. "Ganggu aja, nah. Lagi asyik-asyik melamun," ucap Audia agak sebel. "Ye, bentar lagi pasti pulang Non." "Lah aku siapa yang ngangenin?" ucap Minah. Audia tidak menjawab, hanya tersenyum. Lalu membereskan belanjaan ke dapur. Minah membantu sambil menggerutu karena merasa dicuekin, tapi tak berlangsung lama. Mereka saling bercanda tawa. Malam ini tepat malam purnama, terlihat langit tampak cerah. Audia yang lagi mabuk rindu, enggan untuk tidur lagi, sudah lama terpejam. Setelah anak-anak tidur dia juga ikutan tidur. Mau telepon suaminya, nomornya tidak aktif seharian. Audia sudah ingin menangis dalam mimpi. Audia tidak tahu, jika Alvin sudah menghubungi Ibu Sriwedari untuk tidak memberitahukan bahwa dirinya sudah pulang. Kebetulan pas telepon, Minah ada juga. Meminta untuk tidak mengunci pintu rumah. Mau memberi kejutan ke istrinya. Audia tidak menyadari bahwa Alvin sudah pulang. Alvin sudah masuk kamar dengan gerakan pelan. Sementara Audia masih melamun. Alvin memulai penjamahan dari kaki jenjang putih bau handbody terus naik sampai ke depan. Tahan, lalu naik dulu ke perut Audia. Audia mulai merasa geli-geli. Dan segera tersadar ada yang sedang meraba dirinya. Matanya membulat sempurna kala melihat Alvin sudah mulai memainkan dua bola mata dunia itu. "Mas," pekik Audia minta penjelasan. Sekaligus minta jangan berhenti. Aku lagi lapar," bisik Alvin. Audia pun tidak tinggal diam karena dia juga sudah kangen berat. Audia langsung dorong Alvin hingga terjerembab ke atas ranjang. Siap buka-buka, belah duren lagi karena lagi musim durian. Alvin kira Audia akan dengan pasrah menyerahkan tugas pemanasan kepadanya. Istrinya tak akan seagresif ini dan bakal membuatnya usaha ekstra untuk bisa melepas rindu. Meski harus sedikit memaksa dulu, pikir Alvin. Ternyata kekuatan rindu mampu membuat Audia menjadi lebih peka dari yang Alvin bayangkan sebelumnya. Kalau seperti ini, bukan Audia yang surprise, tapi Alvin yang terkejut manja jadinya. Sepanjang malam keduanya sudah seperti paduan suara, apalagi tiap menyentuh bagian terdalamnya. V-nya berkedut-kedut hebat itu membuat Alvin merem melek di tengah ranjang bersama Audia yang masih memimpin permainan. "Lia begitu sayang, terus," ucap Alvin sambil menatap istrinya yang lagi cantik-cantiknya saat dikuasai hasrat cinta. Alvin tidak mau istrinya saja yang aktif. Dia mulai mengambil alih pimpinan. Gerakan menyamping bikin suasana semakin panas juga romantis. Romansa indah malam ini semakin sempurna kala hujan mulai turun. Aroma basah air hujan tercium oleh tiupan angin membuat keduanya semakin agresif. Dengan tubuh sudah menegang hebat, Audia mencengkram spray kala ia mendapatkan klimaksnya. Alvin pun begitu. Rangan puas keduanya membuat percintaan malam ini semakin mengukuhkan ikatan cinta. Melepaskan kerinduan selama hampir 2 minggu tidak bertemu. Saat ini, Alvin sama Audia lagi mengatur nafas yang masih terengah-engah. Saking kuatnya percintaan, Audia tidak sadar sekujur badan penuh stempel cinta. "Capek, Di,"
Tanya Alvin sambil membelai rambut Audia. Hei Mas. Jawab Audia yang masih terdengar sedikit mendesak itu membuat Alvin tersenyum. Kamu jago banget loh sekarang. Puji Alvin. Ish Mas Alvin. Emang kamu aja yang bisa. Ucap Audia manja. Aku jadi pengen kasih kamu bunga. Sekebun. Wes nanti tak tanam bunga semua deh kebun belakang, ya. Goda Alvin. Gak mau bunga. Ucap Audia lalu mencium pipi Alvin. Maunya apa? Maunya kamu aja tetap di sini. Jangan pergi-pergi lagi. So sweet banget terdengar di telinga Alvin. Alvin menarik, mendekatkan, lalu memeluk istrinya itu. Membelai rambut Audia dan menatapnya gemas. Kenapa sih Mas? Gak bilang kalau kamu pulang hari ini? Tanya Audia. Sengaja, pengen kasih kejutan malah aku yang terkejut kayak gini, sahut Alvin sambil menjawil hidung Audia. Ish Mas Alvin, ucap Audia sambil tersenyum malu. Audia balik badan, pura-pura tidak mengerti apa yang maksud Alvin barusan. Kamu kayak gitu, jadi tambah cantik, bisik Alvin sambil memeluk Audia dari belakang. Tangan Alvin sudah mulai lagi pelintir-pelintir itu. Audia mulai memejamkan mata, menikmati sentuhan nakal itu sambil buka paha. Memberi izin Alvin jika mau main-main lagi. Masih lanjut meetingnya, mau gas berapa ronde nih? Wes, ayuk lanjut Mas. Sahut Audia. Malam ini betul-betul mendukung. Tadinya cerah, tiba-tiba turun hujan. Anak-anak juga pada anteng semua. Aku keingetan kamu terus selama di luar negeri, bisik Alvin. Aku juga, sepi gak ada kamu. Jadi, lagi ya, goda Alvin, minta izin untuk memastikan ronde selanjutnya. Audia memandang suaminya, tersenyum lalu mengangguk. Mulai dari ciuman mesra sampai ciuman hot, lanjut sampai pagi. Mencurahkan rasa hingga puas, dua insan yang lagi mabuk rindu. Bangun pagi keesokan harinya, Audia menemukan hanya tinggal dirinya sendiri. Alvin dan anak-anaknya sudah tidak ada. Audia buru-buru menarik selimut, melihat tubuhnya yang sudah polos itu, mengingat-ingat kejadian tadi malam. Yah, aku sendirian, desis Audia agak kesal sesaat. Audia dengan hati yang ceria menyeret tubuhnya, mengambil handuk, lalu masuk ke dalam kamar mandi.